Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari Mas Bon Kiong kemarin ya, yang tentang rumah kontrakan baru. Jadi harusnya kemarin, tapi karena saya kemarin gak enak badan, jadinya ditunda dulu rekamannya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sudut pandang Diandra. Akhirnya gue bisa makan spaghetti buatan lu lagi, Cek. Seruku sambil memindahkan spaghetti buatan Risti ke dalam piring besar untuk makanan kami. Iya, gue bawa ini spesial buat lo sama Ivan, sahut Risti. Tapi di sini adem ya, Cek. Nggak sepanas di rumah kontrakan yang kemarin, sambungnya. Ya lumayan, Cek. Lebih adem sekarang, jawabku. Van, gue numpang ke WC dulu ya, seru Risti tiba-tiba kepada suamiku yang sedang duduk berdua dengan Agus di depan pintu. Iya Ti, naik aja, saut suamiku. Namun anehnya, ketika Risti berdiri tepat di bawah anak tangga pertama, aku melihat ada sekelebat bayangan yang berlalu cepat di mezanin tangga rumah kami ke arah atas, seolah dia sudah ada di sana sejak tadi memperhatikan kami. Dan kini pergi karena Risti ingin pergi ke lantai atas. Enggak deh, gue dibawa aja. Tiba-tiba Risti berpaling dari tangga dan beralih menuju WC yang berada tepat di bawah tangga itu. Aku yang melihat itu tanpa sengaja melemparkan pandanganku ke arah suamiku yang ternyata juga menyadari hal itu. Kami pun tertawa bersama melihat kejadian itu. Lucu, karena aku tahu Risti pasti merasakan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman untuk naik ke tangga. Singkat cerita, "C, balik dulu ya," seru Risti dari dalam mobil Yaris barunya. "Iya, makasih ya udah mampir," sahutku. Kita loh yang makasih udah dibolehin main," serunya lagi sambil mengundurkan mobil keluar dari bagasi rumah kami. Terus, terus, op," seru Agus yang bertindak sebagai kaca spion untuk Risti. "Elah, berisik banget lo Gus. Ada kamera di belakang mobil gue," sahut Risti kesal. Dia kemudian mulai menyalakan lampu mobilnya. Dan seketika pandangannya pun terhenti pada sebuah titik. Aku menyadari hal itu. Ekspresi yang selalu dibuatnya ketika sedang berusaha menahan rasa kejut. Aku mencoba mengalihkan pandanganku ke titik pandangannya, berusaha mencari tahu apa yang sedang ia lihat. Dan ya, titik tersebut tak lain dan tak bukan adalah kaca besar yang menunjuk pemandangan tangga rumah kami dari luar rumah. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Aku pun mengalihkan pandanganku kembali ke arah Risti, melihat dirinya yang masih terpaku sejenak untuk kemudian melemparkan pandangannya ke Agus, seolah
ingin memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Namun sepertinya Agus tidak melihat apa-apa, dan justru sibuk mencari rokoknya di dalam handbag miliknya. Menyadari hal itu, Rizky kembali mengalihkan pandangannya ke arahku kini, seolah menyadari bahwa aku menyadari keanehan dari sikapnya barusan. Dia pun langsung bersikap seakan tidak ada apa-apa. "Udah ya, Van, gue cabut ya. Assalamualaikum," serunya sambil melambaikan tangan dari jendela mobil yang terbuka. "Waalaikumsalam, hati-hati ya," sudut pandang Risti. Van, gue numpang ke WC dulu ya," seruku yang sudah tidak tahan lagi menahan rasa kebelet. "Iya, Ati, naik aja," saut Ivan kepadaku. Siang ini aku dan Agus pergi mengunjungi sahabat kami Diandra yang baru saja pindah ke rumah kontrakan barunya. Sebuah rumah di kawasan perumahan elit di daerah Cikupa, tidak terlalu jauh dari lokasi rumah kontrakan mereka sebelumnya. Namun dengan lokasi dan lingkungan yang jauh lebih nyaman. Suaminya Ivan baru saja berhenti dari perusahaan tempat ia bekerja. Jadi kami pikir sebagai bentuk dukungan moral sahabat, kami ingin mengunjungi dan menyemangati mereka. Tapi ternyata mereka malah nampak lebih bahagia dari sebelumnya. Terlebih lagi Ivan. Memang aku banyak mendengar dari Diandra tentang bagaimana suaminya merasa tidak betah di perusahaan lamanya. Kami pun merasa lega melihat kondisi dan situasi mereka saat ini. Aku pun akhirnya berjalan ke arah tangga rumah mereka, berniat untuk pergi ke WC lantai atas. Namun langkahku terhenti seketika. Aku melihat ada sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat. Sesuatu yang pergi menghindar dengan cepat, seakan tidak ingin aku menyadari keberadaannya. Aku pun tidak dapat memastikan apa atau siapa itu. Yang pasti seketika aku merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekujur tubuhku. Enggak deh, gue di WC bawa aja," ucapku sambil mengalihkan langkahku menuju WC yang berada di bawah tangga. Jam digital di mobilku menunjukkan pukul 19.09. Aku harus bergegas kembali ke Bekasi karena perjalanan dari Cikupa cukup jauh. Terus, op!" seru Agus yang duduk di sebelah kiriku. "Yaelah, berisik amat tuh Gus. Mobil gue ada kamera di belakang," seruku. Dari luar aku mendengar suara tawa Diandra yang cukup khas. Aku pun melemparkan pandanganku ke arah Diandra yang berdiri di depan rumah sambil aku nyalakan lampu mobilku. Aneh, pikirku. Tidak ada ekspresi tawa dari wajah Diandra, apalagi Ivan, karena memang itu bukan suara tawa khas seorang laki-laki. Seketika aku menyalakan lampu mobilku. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang terlihat samar namun cukup jelas di mataku. Sesuatu yang berjalan perlahan, kemudian berhenti tepat pada mezanin tangga rumah sahabatku itu. Yang terlihat
dari jendela kaca besar yang memanjang ke atas sisi kiri rumah. Dia berdiri di sana, memperhatikan kami dari kejauhan, seolah mengantarkan kami pulang. Dia segera melemparkan pandanganku ke arah Diandra, yang sepertinya tahu apa yang terjadi. Tatapannya penuh tanda tanya. Dia tidak melihatnya. Aku pun segera berpamitan tanpa membuang waktu lebih lama, sebelum Diandra menyadari dengan apa yang kulihat. Sudut pandang Ivan, suami Diandra. "Yang, kamu pakai paperbox kita nggak sih?" tanya Diandra untuk kesekian kalinya. "Enggak, Yang," jawabku yang sudah bosan menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali. "Keselip kali," sambungku lagi. "Iya kali ya. Oh ya, lampu tangga mati, Yang," ucapnya menjelaskan. "Kok bisa?" "Nggak tahu tuh. Besok pinjem tangga aja sama Pak Sur," jawabnya. Pak Sur adalah tukang yang memang disediakan oleh manajemen klaster untuk masalah-masalah teknis seperti ini. "Iya, besok ya," jawabku. Singkat cerita, "Walah Pak, ini arus listriknya konslet," seru Pak Sur dari atas tangga besi, berdiri tegak tepat di bawah lampu yang berada di mezanin tangga. "Lah, kok bisa Pak? Kan saya juga jarang-jarang nyalainnya," sautku. "Iya ya, nanti coba tak cek dulu semuanya," sautnya. Pak Sur sembari menuruni tangga besi tersebut. Beliau pun mulai memindahkan tangga besinya, beranjak dari satu titik ke titik yang lain. Aku hanya memperhatikan dengan seksama, sambil sesekali membantu memegangi tangan besi itu di setiap kali beliau menaikinya. "Aman Pak, cuma yang di tangga aja kok yang konslet. Sik, aku ambil peralatan dulu di motor," ucapnya yang kini mulai membawa tangga besi tadi kembali ke mezanin tangga rumah. Beliau pun pergi meninggalkannya untuk mengambil peralatan yang diperlukan di dalam bagasi motor bebeknya yang ia parkir tepat di depan rumah kami. Tak berapa lama kemudian beliau kembali ke dalam rumah, menaiki mezanin tangga. Sedangkan aku yang tidak tahan menahan rasa perih di perutku, meminta izin kepada Pak Sur untuk pergi sebentar ke WC di bawah tangga. "Iyalah, tangga ini kok dilipet Pak?" serunya dari mezanin tangga yang berada tepat di atasku gini. "Dilipet tangga besinya?" "Oh iya Pak, biar nggak ngalangin jalan aja," seruku menjawab. Tapi aku sama sekali tidak merasa melipat tangga besi itu. Apalagi Diandra, istriku ini sedang sibuk memasak di dapur. Aku sendiri yang melihatnya. Tidak ada yang melipat tangga yang diletakkan oleh Pak Sur. Siapa yang melipatnya? Apa mungkin... Sudahlah. Aku tidak mau membayangkan sesuatu yang tidak-tidak. "Nah, wes ya Pak, udah bisa lagi nih," Pak Sur kembali berseru. Aku yang sudah menyelesaikan urusan perutku
segera keluar dan melihat lampu tangga kami sudah bisa menyala kembali. "Alhamdulillah, mantap. Makasih ya Pak Sur," ucapku lega. "Yang, makan yuk," seru Diandra dari lantai bawah. "Iya." Aku pun segera bergegas menuju ke bawah. Aku mengambil beberapa sendok nasi dan lauk pauk yang sudah disediakan di meja. "Makan di kamar aja yuk sambil nonton," ucapku pada Diandra. "Ayo," sahutnya sambil membawa sebuah piring lengkap dengan lauk pauk di tangan kanannya dan sebotol besar air putih dingin di tangan kirinya. Aku meletakkan piring makanku di lantai, beranjak kembali keluar kamar untuk menyalakan lampu tangga yang berada di samping kamar. Cetek, tek. Hanya sebuah kilatan kecil yang berkedip sesekali yang nampak dari lampu tangga itu. Aku kembali mencoba menyalakannya, berharap cahaya lampu itu kembali menerangi tangga rumah kami yang cukup gelap di malam hari. Sayangnya, tidak sesuai harapanku. "Mati lagi yang lampunya?" tanya Diandra, yang ternyata memperhatikanku sejak lama dari dalam kamar. "Iya," jawabku menoleh ke arahnya. Aku berpaling, beranjak memasuki kamar, menutup pintu kamar, dan membiarkan kegelapan menetap untuk sementara waktu di tangga itu. Sudut pandang Diandra. Sudah 2 minggu lebih kami menetap di sini, menunggu kapan PSBB berakhir. Bunda dan Mami sebenarnya sudah meminta kami untuk segera kembali ke Bekasi, bahkan sejak bulan puasa kemarin. Sekarang sudah 1 minggu lamanya Ramadan berlalu. Ibuku dan ibu mertuaku semakin sering menanyakan kapan kami akan kembali. Sebenarnya aku pun mulai tidak nyaman menetap di sini. Ada hal-hal yang cukup mengganggu. Sejak beberapa minggu yang lalu, lampu tangga rumah kami mati. Tak lama setelahnya, lampu kamar di sebelah kami pun ikut mati. Kami sudah pernah meminta Pak Sur untuk memeriksanya kembali, memperbaikinya lagi, dan kemudian mati kembali. Sampai kami pun sudah merasa jenuh untuk memperbaikinya. Usaha minuman dan makanan kami pun perlahan mulai sepi. Walau sepertinya bukan karena pandemi, namun lebih karena kondisi warga di lingkungan kami yang biasanya membeli pun saat ini sedang dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Ya, mungkin memang karena pandemi. Tanggung. Itulah yang aku pikirkan. Masih ada sisa 3 minggu lagi masa sewa kami di rumah ini. Memang sewajarnya rumah di perumahan elit ini disewakan untuk kurun waktu 1 tahun paling lama. Namun, karena sang pemilik merupakan seorang dokter gigi yang notabene adalah teman satu kampus suamiku, kami pun mendapatkan privilege untuk dapat menyewanya hanya dalam waktu 3 bulan dengan harga yang sangat terjangkau. Tapi beberapa hal yang agak kurang wajar membuatku mulai merasa tidak nyaman dengan rumah ini. Dari lampu yang mati di beberapa titik,
paper box jualan kami yang berkurang satu persatu, sampai beberapa hal lainnya yang tidak bisa kuceritakan pada suamiku. Aku tahu bagaimana dia akan bersikap. Rasa khawatir berlebihnya kalau aku menceritakan apa yang aku lihat beberapa hari yang lalu. Tepat ketika kamar kami kebanjiran. Ya, kebanjiran. Bayangkan, kamar yang ada di lantai 2 bisa kebanjiran, dan airnya turun sampai lantai 1 melalui tangga. Ada pembuangan air di balkon kami yang sepertinya tersumbat oleh sesuatu. Kukira puntung rokok atau plastik, entahlah. Yang pasti, tepat sebelum kejadian itu, ada hal aneh terjadi. Aku yang sedang memasak di dapur untuk malam hari teralihkan pandangan oleh suara telapak kaki yang sedang berlarian kecil menuruni tangga dari atas lantai. Suara itu semakin mendekat, berlari ke arahku. Aku pikir itu Ivan, suamiku. Sampai aku pun membalikkan badan berseru terlebih dahulu, berusaha menggagalkan usahanya untuk mengejutkanku. "Ayo, mau ngagetin ya?" Namun, aku terdiam 1000 bahasa begitu melihat tidak ada siapapun di sana. Sejenak, aku membalikkan badanku untuk melanjutkan aktivitas memasakku, mencoba tidak memikirkan hal-hal yang dapat mengacaukan pikiranku. Namun, untuk kedua kalinya, aku dibuat terkejut, terdiam, dan terpaku ketika melihat ada sesuatu berlalu cepat di balik jendela dapur. Sosok itu berlalu dengan wajahnya yang tidak jelas menghadap ke arahku. Aku tidak pernah bisa melupakan tatapan mata itu. Mata putih yang kusam, kekuningan dengan garis-garis urat berwarna merah tegas, melotot ke arahku. Bahkan sampai sosok itu berlalu pun, aku masih terpaku, tak bisa bergerak. Sampai akhirnya aku mendengar suara aliran air yang cukup deras menetes dari atas arah tangga. Dan banjir di kamar lantai 2 pun terjadi. Sudut pandang Ivan. "Ya udah deh, kita balik ke Bekasi aja akhir bulan ini," ucapku pada Diandra 3 hari yang lalu. Keputusan yang sebetulnya masih aku sangsikan, terlepas dari beberapa kejanggalan yang terjadi di rumah ini. Ada rasa nyaman yang membuatku dan istriku ingin menetap lebih lama. Tapi sepertinya permintaan dari kedua ibu kami tak semudah itu untuk kami bantah. Dengan segala pertimbangan yang mereka jabarkan satu persatu, akhirnya kami pun luluh. Malam ini sepertinya aku akan tidur lebih cepat dari biasanya. Badanku terasa cukup lelah setelah olahraga ringan, berlari keliling klaster sore tadi. Mataku sayup-sayup mulai kututup. Bahkan saat sedang dihadapkan dengan sebuah adegan lucu dari serial preman pensiun di televisi kamar. Ya, mati juga. Tiba-tiba suara Diandra membuatku tersadar. "Apa yang?" tanyaku.
lampu WC mati juga," serunya lari dari depan kamar kami. "Lah, kok bisa?" "Ya udahlah, biarin aja. Besok juga packing kita," ucapku. Ya, dengan ini hanya tersisa lampu kamar kami yang masih menyala di lantai atas. Waduh, kenapa jadi konsel semua gini ya? Gumam Pak Sur usai memeriksa arus listrik di rumah kami. "Ini kayaknya mesti dirombak deh," jawabnya lagi. "Ya udah Pak, nggak apa-apa. Lusa juga kita nggak di sini kok. Yang penting setelah itu diperbaiki aja. Nggak enak sama teman saya," ucapku. Aku pun mengantar Pak Sur ke depan rumah dan kembali ke lantai atas, merapikan barang-barang yang tersisa sebelum balik lagi ke Bekasi. "Kamu udah pesen mobil buat besok, Yang?" tanyaku pada Diandra. "Udah, jam 11 datangnya," jawabnya. "Kamu ngapain, Yang?" tanyaku dari dalam pintu balkon kamar pada Diandra yang sedang duduk santai di balkon kamar sambil merekam pemandangan sekeliling rumah dengan Instagramnya. "Gak apa-apa, iseng aja ngerekam biar bisa dilihat-lihat nanti. Kenang-kenangan dari rumah ini." Aku mengambil telepon genggamku di atas kasur, membuka aplikasi Instagram mengikuti apa yang baru saja dilakukan oleh istriku, mengabadikan momen malam terakhir di rumah ini melalui fitur Instagram Story, memilah-milah filter yang seru sambil mengarahkan telepon genggamku memperlihatkan pemandangan malam yang ada di sekitar rumah. Tiba-tiba, tepatnya di kaca kamar rumah di sebelah kanan rumah kami, ada seseorang yang berdiri di sana melihat ke arahku. "Waduh, ada tetangga ngeliatin," pikirku malu dalam hati. Aku pun segera melihat ke arah rumah sebelah, berniat untuk menyapanya. Namun, aku tidak melihat siapapun di sana. Aku kembali melihat ke arah telepon genggamku yang masih terarah menghadap ke titik itu. Dia masih ada di sana. Aku tengok lagi, tapi tidak ada. Aku baru sadar, rumah ini diapit oleh 2 buah rumah yang belum ditempati. Tanpa pikir panjang lagi, aku mematikan aplikasi Instagram dari telepon genggamku, membalikkan badanku, berjalan perlahan masuk ke dalam kamar. "Ke dalam yuk, Yang, ngantuk," ucapku pada Diandra. Sudut pandang Diandra lagi. Aku masih tidak habis pikir bagaimana bisa paperbox kami semakin hari semakin berkurang. Bahkan sampai saat ini pun 1 hari sebelum kami pindah kembali ke Bekasi, aku masih tidak dapat menemukan jejak kepergian paperbox kami. Hal yang membuatku semakin aneh adalah letak dari paperbox yang secara akal sehat agak sulit untuk diambil. Aku meletakkannya di barisan paling belakang di rak almari yang kami tempatkan di ruang tamu. Namun, satu persatu hari demi hari, paperbox itu menghilang dengan urutan yang aneh, mulai dari yang paling belakang sampai yang paling depan, dan tidak ada jejak, seolah itu jatuh atau diambil. Barang-barang lain yang berada tepat di barisan depannya masih rapi pada posisinya semula. Ya sudahlah, belum rezeki kami mungkin. Walaupun
pikiranku masih tetap bertanya-tanya, bahkan sampai hari ini. Rumah ini kini terlihat sangat luas setelah hampir keseluruhan barang utama kami dikirimkan ke Bekasi. Hanya tersisa kasur di kamar kami, televisi, komputer di kamar kerja suamiku, dan beberapa bangku di balkon kamar kami yang tengah kududuki saat ini. Dengan telepon genggamku, aku merekam beberapa video kenangan di rumah ini sebagai tanda perpisahan. "Kamu ngapain, Yang?" tanya suamiku. "Nggak apa-apa, ngerekam lagi buat kenang-kenangan." Beberapa waktu berselang setelah sebelumnya aku perhatikan suamiku sibuk dengan telepon genggamnya. Dia membalikkan badan, berjalan kembali ke kamar sambil mengajakku turut serta. Namun aku cukup lama mengenalnya untuk mengerti sesuatu yang tidak beres yang terjadi dari ekspresi wajahnya. "Kok cepet amat? Udah ngantuk?" tanyaku. "Oh iya nih, ayo bubuk." Aku pun mengikutinya dan pergi ke kasur untuk kemudian tidur mengakhiri malam. Akhirnya kami pun kembali ke Bekasi dan memulai kehidupan baru kami. Dan aku pun juga menyelesaikan pendidikan kedokteranku yang sempat tertunda. Sampai saat ini pengalaman kami selama 1 tahun berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Selama menetap di Tangerang akan selalu kami ingat sebagai sebuah pengalaman hidup yang seru dan pelajaran yang berarti. Mohon maaf kalau ceritanya muter-muter dan menggantung, karena pada dasarnya begitulah kenyataannya. Alhamdulillah, kami tidak mendapatkan gangguan apa-apa setelah kami kembali ke Bekasi. Untuk menutup cerita ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Twitter semua. Semoga kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama pandemi ini. Terima kasih. Akhir kata saya Bon Kiong, izin undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah cerita panjang dari Mas Bon Kiong. Memang ini ya, sebenarnya nggak panjang, cuman Mas Bon Kiong ini dia detail orangnya. Jadi kayak setiap ada kejadian itu diambil dari sudut pandang orang yang berbeda. Seperti dia sendiri, terus istrinya, terus siapa temennya tadi. Jadi kayak dia itu memang orangnya detail ya kayaknya ya. Jadi kayak biar tahulah rasanya setiap sudut pandang itu seperti apa. Oke, mohon maaf juga kalau agak muter-muter ya. Saya juga bacanya ya agak muter-muter gitu. Baik, mungkin itu saja cerita dari Mas Bon Kiong. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.